Shalom Sobat Fit, apa kabar kita semuanya? Pasti dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di tahun 2024. Baik, hari ini saya akan berbincang-bincang. Ya, seperti biasa judul program kita adalah Ngosan, ngobrol-ngobrol santai gitu kan ya. Jadi Sobat Fit dimanapun berada akan diberkati dengan perbincangan kita melalui program Ngosan dari Fakultas Ilmu Teologi. Hari ini saya ditemani oleh sobat-sobat yang luar biasa, yang dahsyat gitu ya. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswi dari Prodi Teologi Fakultas Ilmu Teologi IAKN Tarutung. Siapa mereka? Ini mereka ada Siska, Mega, dan Windy. Mungkin bisa sapa sobat. Hai Sobat Fit. Iya, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Dari Siska, namanya siapa, dari mana asalnya, semester berapa? Silakan Siska. Baik. Hai Sobat Fit, perkenalkan nama saya Sisga Desriman Zebua. Saya berasal dari Nias. Sekarang saya semester 6 Prodi Teologi. Oke, selanjutnya silakan Mega. Halo Sobat Fit, kenalin nama aku Mega Intan Tambunan. Aku satu kelas sama Sisga dan Windy dan asal aku dari Jambi. Dan kita bertiga kompak ya kelihatannya. Oke, next. Hai Sobat Fit, perkenalkan nama saya Windy Zorela Senosinamo. Saya berasal dari Pakpak Barat dan sekarang saya semester 6 Prodi Teologi. Ya, luar biasa. Ada yang dari Nias, ada yang dari Jambi, ada yang dari Pak Barat gitu kan ya. Sobat Fit, mahasiswa di Fakultas Ilmu Teologi ini berasal dari berbagai daerah. Tadi kebetulan ketiga teman kita ini, mahasiswa ini ada dari Indonesia bagian barat gitu ya. Ada juga dari Indonesia bagian timur. Mungkin nanti bisa kita ajak juga untuk mengisi di dalam program Ngosan ini. Baik. Windy, Mega, dan Sisga, kita santai aja kan? Iya. Jangan tegang. Tadi nama program kita Ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Jadi jangan anggap ini seperti di kelas yang sedang mengikuti ujian atau tes CPNS. Apalagi tes pendeta, bukan ya? Ini kita ngobrol santai. Oke. Bapak dengar kalian dari Jogja? Oh iya, kita dari Jogja. Itu first time di Jogja? Yes. Gimana perasaan kalian? Menantang sih, Iya, menantang cukup karena menantang. itu pengalaman baru banget sama kita ya. Pertama kali ke Jogja, menantang katanya gitu ya? Iya. Menantang. Berarti ada yang nantang kalian di sana? Tidak juga Pak, tidak juga. Oke. Senang gitu ya? Iya, kita sedang banget. Iya. Jadi kalian di sana berapa hari sih? Kurang lebih 2 minggu ya. Iya, untuk pelatihan sendiri sebenarnya tuh 1 minggu Pak. Tapi karena kita orang-orang yang jauh-jauh gitu ya, kita Pengen berlama-lama di sana? iya. Sayang kan Pak ongkosnya. Masa seminggu aja. Transportasi, akomodasi, konsumsi sendiri atau ada yang nanggung? Puji Tuhan ditanggung dari pihak AST. AST. Tadi kalian bilang kalian ikut acara AST, Apostolic Student Training. Oke, itu kira-kira mungkin Mega bisa jelaskan ke Bapak, ke Sobat Fit. Itu kegiatan apa sih? Nah, Sobat Fit itu sebenarnya tentang lembaga misi. Jadi itu ada tempat kita untuk bisa memberikan diri kita bermisi. Intinya mengabarkan Injil buat orang-orang yang belum mengenal Yesus. Betul sekali. Oh, jadi itu semacam komunitas di mana kalian belajar tentang bermisi. Iya. Begitu ya. Pesertanya dari mana aja? Pesertanya itu pastinya dari seluruh Indonesia Pak. Iya. Cuman dia begitu eksklusif. Nah, Oke. puji Tuhan kita dari IAKN Yang Tarutung Tarutung. dapat 3 orang langsung. Oh, Kita itu jumlahnya cuma 8 orang Pak. wow. Jadi sangat luar biasa sekali bisa dari IAKN Tarutung itu 3 orang. Sementara yang 5-nya dari kampus-kampus lain, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada juga dari Jogja 1 orang. Berarti dari akan Tarutung paling banyak pesertanya. Iya, betul sekali Pak. Oh, oke. Mungkin Bapak tanya Windy, apa berkat yang kamu dapatkan? Sesuatu yang something special gitu loh, yang berharga yang kamu dapatkan Windy di sana. Kalau sesuatu yang paling berharga yang saya dapatkan tentu di usia saya sekarang dari pengalamannya Pak. Karena pengalaman pesawat. dari sebelumnya saya belum pernah sih Pak merasakan iya. Belum pernah apa baik- nih? Baik dari naik pesawat, Oh, naik kereta api. Oh, iya. serius, jujur. Mungkin Mungkin naik Grab. iya mungkin naik kereta. Betul sekali naik kereta. Terus. Dan Selain itu?
hal yang paling lucunya Ya, ya. kami bertiga nih Pak. Yes. Kami pernah mau kejumpai senior dari kebetulan dari alumni KM Pak. Alumni KM. Kami mau berjumpai. Terus saya pegang HP kan Pak. Terus saya buka Grab. Saya pesan Grabnya. Ya salah alamat. Itu hal paling lucu Pak. Dan kami bertiga ketawa lucu, malu. Dimarahin nggak sama driver Grabnya? Enggak sih Pak. Untung orang Jawa baik Pak. Oh, Enggak kayak orang Batak. Betul sekali. Enggak, maksudnya orang Batak juga baik, cuma Iya, lebih lembutan iya. orang Jawa gitu. Oh gitu ya. Oke, mungkin Bapak balik tanya Sisga deh. Oke. Sisga, dari beberapa hari kalian ikut training itu, Iya. mungkin ada materi yang disampaikan oleh fasilitator yang apa ya, yang menyentuh kamu itu mungkin apa? Kira-kira mungkin bisa dibagikan. Baik. Yang bisa saya bagikan tentang apa yang saya dapatkan dari materi yang sudah disampaikan di kegiatan di sana adalah tentang menyingkapkan kemuliaan Allah. Nah, dari materi itu kita diberi pengantar dengan satu pertanyaan, Pak. Oke. Dunia ini dan alam semesta itu diciptakan karena untuk apa? Nah, kami Pak menjawab untuk manusia. Semuanya diciptakan untuk manusia, biar manusia bisa hidup, biar manusia. Iya. Wah, itu benar. Tetapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa tidak sepenuhnya benar? Karena memang dunia ini diciptakan untuk manusia, tapi yang paling terpenting sebenarnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Dan itu masih belum kita sadari selama ini. Nah, lebih spesifiknya di sana Pak, kita mempelajari tentang cat and dog theology. Nah, di materi itu kita diperlengkapi bagaimana sebenarnya sih seorang yang teolog, seorang Kristen yang mengandung teologi kucing dan anjing. Nah, kalau teologi kucing itu biasanya memperlakukan tuannya sebagai pembantunya gitu loh Pak, kata kasarnya. Iya. Sementara kalau anjing memperlakukan tuannya ya selayaknya tuan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di mana kita, di posisi di mana kita. Apakah selama ini kita memperlakukan Tuhan itu sebagai pembantu kita, kata kasarnya, atau yang sekedar cuma menolong kita aja, atau memang kita benar-benar menjadikan dia sebagai Tuhan kita. Iya. Nah, terkadang hal ini juga kita tidak sadari. Saya secara pribadi bahkan di situ berpikir, wah jangan-jangan saya juga berada di posisi teologi kucing, karena bukan kecoa. bukan Pak, karena keseringan saya tuh minta terus sama Tuhan, terus Tuhan aku pengen ini, pengennya Tuhan itu mengikuti semua apa yang aku mau gitu loh Pak. Padahal itu sebenarnya salah Pak. Kalau kita menganut teologi anjing, maka bertolak belakang dengan hal itu. Oke. Jadi kita diajarkan untuk semuanya oleh kehendak Tuhan, dan apapun yang diberikan Tuhan itu adalah untuk memuliakan Dia lagi. Iya. Nah, jadi hidup kita pun adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oke, wah Gitu. luar biasa ya. Kayaknya masih banyak lagi sih. Masih banyak sebenarnya, tapi nanti jadi 2 SKS gitu. ini poin penting, dan saya berharap juga melalui cerita ini juga teman-teman Sobat Fit dimanapun berada dapat termotivasi dengan materi ini. Iya. Oke, Bapak coba tanya si Mega deh. Dari tadi nih kita kan ngomong tentang misi nih. Iya kan? Mungkin Sobat Fit ini banyak nggak ngerti apa sih misi, emang visi misi. Kan gitu. Aku pernah dengar visi misi, mungkin mereka bilang gitu kan. Apa yang misi itu kan gitu ya. Apa misi yang kita bicarakan dalam konteks kita sekarang ini? Mungkin konteks dekatnya teman-teman, apalagi Sobat Fit, kita yang ada di Tapanuli Utara ini yang terkenal dengan misionaris yang namanya No Man's Land. Teman-teman pasti tahu semua kan. Nah, sebenarnya misi ini kita lebih dekat kepada bagaimana kita menyebarkan Injil, bagaimana kita datang ke sebuah tempat dan berperilaku sebagaimana budaya di tempat itu, dan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di tempat itu yang belum mengenal Yesus sama sekali. Oke, gitu, jadi Sobat Fit, misi itu tidak sama dengan kristenisasi gitu ya. Jadi misi itu kita itu mengabarkan Injil, kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Perkara mereka mau terima atau tidak itu urusan mereka, Roh Kudus yang bekerja. Kita bukan memaksa mereka untuk menerima
Injil, kan begitu ya? Kan kalau maksa kan nanti kita dituduh kristenisasi kan? Bukan, kita hanya menyebarkan berita keselamatan. Masalah percaya atau tidak itu tergantung dari masing-masing pribadi, begitu ya? Oke, thank you Mega. Oke, sekarang Bapak tanya ke Windy deh. Windy, menurut kamu pribadi nih sebagai mahasiswa prodi teologi di IAKN Tarutung ya, ini kamu pribadi ya. Bagaimana pendapat kamu tentang dirimu? Apakah kamu sudah melakukan misi selama ini atau tidak? Ketika saya berada dan saya mengikuti AST ini, bahwa memang bermisi itu penting, Pak. Penting sekali. Mengapa saya katakan penting? Banyak orang Kristen yang hanya memiliki KTP Kristen tapi jiwa dan hidupnya belum tentu mengenal Yesus. Mengapa saya katakan begitu? Perlu kita ketahui bahwa KTP kita yang beragama Kristen itu bukan menentukan kekristenan kita. Yang menentukan kekristenan kita adalah kita percaya kepada Yesus. Bagaimana kita percaya kepada Yesus? Tentu hal-hal atau kehendaknya kita lakukan dan kita kerjakan untuk demi kemuliaannya. Itu yang paling penting, Pak, menurut saya. Iya. Mantap sekali ya setelah ikut AST ini ya. Langsung. Kalau Bapak kembali ke Mega, kalau menurut Mega nih, mahasiswa teologi, ini secara umum ya, mahasiswa teologi dan misi. Ini apa hubungannya menurut Mega nih? Mahasiswa teologi dengan misi. Ya, Sobat Fit, sebenarnya hubungan dari misi dengan mahasiswa teologi itu panggilan kita sendiri sih. Kenapa kita awalnya mau masuk teologi? 90% yang aku tahu, mahasiswa teologi itu mau jadi pendeta. Tapi sebenarnya bukan hanya pendeta aja yang harus bermisi. Sebenarnya sebelum kita jadi pendeta pun, kita harus juga bermisi. Bukan hanya untuk pendeta ataupun kalangan tertentu gitu. Tapi orang awam pun yang cinta Tuhan, pasti dia bermisi. Dia tahu ketika dia udah nerima kasihnya Tuhan, dia mau share ke orang lain, nggak stuck di dirinya aja. Jadi misi itu ketika kita menyebarkan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 19 sampai 20, itu amal agung yang harus kita kerjakan. Bahkan kita dikatakan di sana harus melakukan, Sobat Fit. Jadi benar-benar harus dikerjakan, nggak tunggu lulus deh, nggak gitu. Ternyata kita benar-benar ketika mengikuti kegiatan ini mendapatkan satu metanoia atau pola pikir yang baru, Sobat Fit. Kita mau ketika temu orang baru, kita mau perkatakan berkat, kita mau perkataan firman Tuhan yang bisa membantu orang lain gitu ketika mereka mungkin lagi hatinya lagi down. Jadi ketika kita datang, kita menjadi pembawa damai itu sendiri gitu sih, Pak. Iya, oke. Ini tadi Bapak dengar ada kata metanoia nih. Yang Bapak tahu metronom, metro mini gitu. Metanoia, pertobatan, perubahan pikiran, Sobat Fit ya. Biasalah mahasiswa teologi kalau nggak ada bahasa Yunani. Harus ada sedikit bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Nah, Sobat Fit kalau mau belajar bahasa Ibrani Yunani, itu bahasa asli Alkitab kita. Silakan masuk di prodi teologi, Fakultas Ilmu Teologi, pasti dipelajari. Nanti bisa kayak teman-teman ini, kayak Sisga, Mega, Windy yang bisa bahasa Yunani, bisa berlepotan maksudnya. Ya belajarnya berlepotan, tapi nanti hasil dari belajar itu pasti akan kelihatan. Kan gitu ya, namanya belajar gitu kan ya. Oke, kalian mengatakan kita dipanggil untuk bermisi, kan begitu ya. Tentu kan kita melakukan sesuatu itu kan karena kita paham benar gitu kan ya. Apa yang kalian pahami tentang keselamatan? Gimana menurut kalian? Sehingga kita mengabarkan keselamatan itu gitu loh kepada orang. Kan kita yakin dulu kita ini punya keselamatan. Nah, melalui apa kita bisa selamat? Lalu kita bisa membagikan kepada orang. Kalau kita sendiri nggak yakin kita memperoleh anugerah keselamatan, gimana mungkin kita mau bagikan? Kan begitu Mas Bapak kan? Mungkin teman-teman kita banyak yang nggak bermisi. Jangan-jangan nih kita nggak menghakimi, kita nggak ngejudge. Mungkin mereka belum memahami tentang iman mereka. Apakah aku mendapatkan anugerah keselamatan, atau aku hidup dalam pertobatan, atau tadi sekedar hanya di KTP. Kalau menurut kalian nih, ya kan, seberapa apa yang kalian pahami tentang keselamatan sehingga kalian yakin ya aku selamat, aku harus memberitakan keselamatan. Siapa mau jawab? Silakan. Mega, Sisga, Windy boleh, silakan. Kalau aku pribadi teman Sobat Fit, jadi keselamatan itu yang aku ingat tuh seperti ilustrasi tali dan benang. Jadi tali itu emang Tuhannya langsung, sedangkan benang itu adalah perbuatan baik kita. Jadi ketika contoh seseorang yang masuk ke sumur, dia nggak akan bisa selamat dengan seutas benang. Tapi dengan seutas
tali, dia bisa manjat gitu ya. Jadi kalau kita nambahin perbuatan baik kita ketika Tuhan udah selamatin kita, berarti kita sama aja dengan mengkhianati Tuhan, mengkhianati karya Tuhan yang udah benar-benar ngasih 100% keselamatan itu bagi kita, dan itu nggak akan, keselamatan itu sekali lagi nggak akan pernah hilang ketika kita udah percaya kepada Dia. Iya. Ada nama silakan. Oke, kalau dari saya sendiri, Ini kita sekalian bermisi kan? Ya? iya. Nah, jadi teman-teman Sobat Fit, keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan itu sebenarnya bisa kita rasakan lewat kehidupan kita. Kita bisa merasakan Tuhan, gitu loh. Maksudnya, kalau kita sudah selamat, kita ini sudah pasti selamat melalui seperti yang disampaikan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun di sini perlu dulu kita ketahui bahwa kita sebagai orang percaya itulah yang diselamatkan. Nah, kalau kita sudah percaya, berarti kita sudah diselamatkan. Nah, keselamatan yang sudah diberikan Tuhan itu kita bisa merasakan melalui kita melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang difirmankannya gitu loh. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, maka kita mengerti, oh ini maksud Tuhan. Ini maksud Tuhan. Lalu kita mau mengabarkan itu kepada orang lain. Oh Tuhan, aku sudah merasakan ini bersama Tuhan. Nah, dengan itu kita mau menceritakan kepada orang lain. Iya. Kita membagikan, dan kita kayak ibaratnya kita sayang sama seseorang. Iya. Kalau kita sayang sama seseorang, kita selalu kasih tahu dia kepada teman-teman kita. Kamu kok gini kan Mega? Enggak, misalnya otomatis saya sayang dengan teman-teman saya. Nah, pasti saya selalu kabarkan ini kepada orang lain. Kenapa saya bisa ke Jogja itu? Pasti kalau orang bertanya ke Jogja itu bersama siapa, pasti saya kasih tahu bersama dengan teman-teman saya. Karena saya itu bersama dengan teman-teman saya merasa senang begitu. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita sudah merasakan Dia, maka kita selalu kasih tahu kepada orang lain. Kita nggak mau orang lain itu rugi, tidak mengenal Dia yang sangat baik itu. Baik, thank you. Bapak tanya untuk lembar 3. Ini pertanyaan mungkin ini sedikit sensitif gitu ya. Dan sentimental gitu ya. Kalian yakin tidak sudah selamat? Kalau saya yakin. Mega? Ya, of course. Windy? Kalau saya juga sudah yakin. Iya, mungkin Sobat Fit bertanya, kok yakin gitu kan ya? Saudara, memang keselamatan itu bukan dari perbuatan kita. Karena kalau kita menggantungkan keselamatan dari perbuatan kita, maka kita nggak akan pernah selamat. Kita manusia yang penuh dengan dosa, gitu kan ya. Jadi keselamatan itu hanya kita peroleh karena anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9, karena kasih karunia. Yaitu apa tadi? Yang sudah disampaikan oleh saudara Sisga, dengan percaya kepada Yesus, Yesus telah menebus semua dosa kita, dosa masa lalu, dosa sekarang, bahkan dosa yang akan datang, ditebus oleh Tuhan, maka kita dibenarkan, ya, dilayakkan, disucikan menjadi anak Tuhan, mendapatkan jaminan keselamatan, kan begitu kan ya? Nah, ini yang menjadi keunikan kita sebagai orang Kristen dan yang harus kita bagikan kepada orang di luar sana. Karena ada banyak orang di luar sana yang belum tahu tentang keselamatan dan belum yakin. Ya kan? Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Inilah inti dari misi, bahwa kita memberitakan anugerah keselamatan supaya kita ini jangan dibebani oleh tuntutan harus berbuat ini dan itu supaya selamat, dan akhirnya apa? Kita dapati itu semuanya sia-sia dan tidak memberikan kontribusi kepada keselamatan kita. Oke, thank you untuk Windy, Mega, dan Sisga. Ya, sudah cerita mungkin banyak yang belum bisa kita sampaikan di ruang podcast ini gitu ya. Ngobrol santai. Nanti mungkin Bapak bisa undang. Kalau nggak keberatan. Gitu kan ya. Mungkin ada closing statement bagi Sobat Fit sebelum kita akhiri. Silakan, siapa duluan? Ya, boleh. Windy boleh. Mungkin kalau closing statement dari saya, buat pesan dari Sobat Fit, terkhusus buat anak-anak prodi teologi, lihatlah bahwa pergaulan itu sangat penting. Mengapa saya penting? Karena ketika Anda mempunyai pertemanan yang bisa membangun Anda untuk lebih baik ke depannya, mengapa tidak Anda lakukan? Bahwa ketika pertemanan bisa mendorong Anda, bisa membuat diri Anda menonjol untuk lebih baik ke depannya dan membuat bangga orang-orang di sekitar Anda. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, Mega.
Ya Sobat Fit, closing statement dari aku singkat aja sih sebenarnya kayak jangan takut bermimpi, karena Mega yang dulu masih berpikir kayaknya Mega nggak bisa misi deh, misi itu hanya khusus pendeta, tapi setelah mengikuti AST ini ternyata semua orang bisa memberitakan firman Tuhan untuk segala bangsa, bukan hanya untuk Kristen saja. Wow, luar biasa. Siska. Oke, closing statement dari saya Sobat Fit. Jangan takut dan tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan itu maha adil dan maha benar. Dia akan menyediakan bagi kita segala sesuatu yang kita butuhkan dan di luar dugaan semua yang dia perbuat bagi kita. Oke, Begitu. luar biasa. Teman-teman, kalau mereka tidak masuk prodi teologi mungkin mereka nggak bisa bilang begitu kan. Makanya ayo bergabung dengan prodi teologi ini mumpung pendaftaran sudah dibuka untuk Fakultas Ilmu Teologi di IAKN Tarutung. Ya kan, teman-teman bisa berjumpa dengan Windy, Mega, dan Sisga, dan banyak teman-teman yang hebat lainnya yang bisa kita jumpai. Baik, kita akhiri podcast kita. Thank you Windy, Mega, Sisga. Kita tos dulu. Thank you Windy, terima kasih Mega, Sisga. Oke. Ya, nanti kalau Bapak undang lagi jangan kapok gitu ya. Oke. Baik Sobat Fit, silakan kalau video ini memberkati silakan di like, di komen mungkin apa yang ingin disampaikan kepada kami bisa memberikan feedback nantinya. Kalau memberkati silakan bagikan kepada banyak orang supaya mereka juga boleh mengenal kebenaran, keselamatan dalam Tuhan Yesus, dan nantikan program kami untuk berikutnya yang tentunya akan memotivasi kita, menguatkan kita semuanya. Selamat menikmati hari-hari yang baru, menikmati berkat yang baru dari Tuhan, dan tetap percaya Tuhan bersama dengan kita. Tuhan berkati kita semua. God bless guys. Bye.